Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Fakta baru terungkap terkait kasus pencabulan ibu muda terhadap anak kandungnya sendiri. Tersangka R disebut sempat diminta oleh akun Facebook Ica Shakila untuk memvideokan aksi hubungan intim dengan suaminya. Namun lantaran tidak ada suaminya, R nekat melakukan aksi bejat terhadap sang anak yang masih berusia 5 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dalam keterangan pada Senin 3 Juni mengatakan tersangka sempat menolak permintaan dari akun Facebook Ica Sakila karena suaminya kala itu tidak berada di rumah. Namun akun tersebut mengancam R dan meminta tersangka berhubungan badan dengan anak lelakinya. Lantaran merasa diancam, tersangka pun menuruti permintaan akun Facebook tersebut. Adapun aksi bejat R dilatar belakangi motif ekonomi. Mulanya, R dihubungi oleh akun Ica Sakila yang menjanjikan uang 15 juta rupiah jika mengirimkan foto tanpa busana pada 28 Juli 2023. Akun tersebut juga mengancam R akan menyebarkan foto tak senonoh itu jika permintaan tidak dituruti. Nas, akun tersebut tidak mengirimkan uang dan tidak bisa dihubungi. Bahkan keterangan tersangka setelah dikasih foto bugilnya, si pemilik akun Facebook itu mengancam, justru kemudian mengancam tersangka agar tersangka mau berhubungan dengan suaminya, kemudian divideokan dan dikirim ke dia lagi. Tersangka menolak karena suaminya tidak ada di rumah, kemudian yang ada hanya anaknya, seorang anak laki-laki. Akhirnya si pemilik Facebook itu meminta tersangka agar tersangka melakukan hubungan badan dengan anak laki-lakinya. Karena diancam, merasa diancam menurut keterangan tersangka, akhirnya tersangka melakukan pencabulan dan melakukan hal yang tidak baik, ya. Kemudian direkam yang akhirnya menjadi viral. Bahkan keterangan tersangka setelah Polisi saat ini tengah memburu akun Facebook Ica Sakila yang menyebabkan ibu muda di Tangerang Selatan nekat mencabuli anaknya sendiri. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dalam keterangan pada Senin 3 Juni mengatakan, sejauh ini belum ada bukti pendukung terkait iming-iming uang 15 juta rupiah oleh akun tersebut. Diberitakan sebelumnya, akun Facebook Ica Sakila disebut yang membujuk tersangka R untuk melakukan aksi tak senonoh terhadap anaknya sendiri. Hal ini bermula ketika akun tersebut menghubungi R pada 28 Juli 2023 dengan mengiming-imingi uang dengan syarat mengirimkan foto tidak senonoh. R pun diminta untuk berfoto tanpa busana. Kemudian pada 30 Juli 2023, akun Ica Sakila kembali menghubungi R dan memintanya membuat video berdasarkan gaya dan skenario sesuai arahannya. Mulanya R diminta berhubungan dengan sang suami, namun lantaran tidak ada di rumah, akhirnya sang anak yang baru berusia 5 tahun sebagai gantinya. Terkait dengan kasus ini, polisi meminta masyarakat untuk tidak menyebarluaskan video. Pasalnya, ada ancaman pidana di baliknya. sekali lagi, ini masih terus didalami oleh penyidik. Kita tidak hanya berdasarkan keterangan sepihak saja dari tersangka, akun Facebooknya juga yang katanya tersangka memerintahkan dia atau meminta dia, mengancam dia, dan lain sebagainya itu masih ditelusuri. Mohon waktu, penyidik masih bekerja. Untuk saudari R, selaku ibu kandung korban yang diduga melakukan perbuatan cabul ini dan menyebarkan video ini, telah ditetapkan tersangka dan saat ini diperiksa. Yang bersangkutan dipersangkakan yang pertama pasal 27 ayat 1 itu ancaman pidananya 6 tahun, ya, itu undang-undang ITE. Kemudian pasal 29 junto pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Itu ancaman pidananya maksimal 12 tahun. Kemudian pasal 88 junto pasal 86 tentang tindak pidana terhadap anak di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun.
Ini masih terus dalam. Anak korban pencabulan ibu muda di Tangerang Selatan saat ini dalam pengawasan dan juga pendampingan psikologi. Dilaporkan bahwa kondisi bocah berusia 5 tahun tersebut dalam keadaan baik dan secara garis besar dalam keadaan sehat. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak atau PTD PPA Tangerang Selatan, Tri Purwanti dalam keterangan pada Senin 3 Juni mengatakan, sejauh ini tidak ditemukan tanda trauma pada korban. Tri mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari penyidik terkait langkah lanjutan terhadap bocah tersebut. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, psikolog Bidokes Polda Metro Jaya, Fitriyanti mengungkapkan secara psikologis korban tampak normal dan nyaman dengan orang baru. Saat ini korban didampingi oleh pihak KPAI. Meski begitu, Fitriyanti mengatakan diperlukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kondisi psikologis korban. Adapun korban sendiri didampingi oleh adik dari sang ayah. Dari hasil inisial interview, karena juga masih dalam waktu yang sangat singkat, mungkin saya simpulkan secara psikologis kondisinya nampak normal, dalam artian dia mampu berkomunikasi secara terbuka dan nyaman dengan orang baru. Namun tentunya akan saya sarankan kepada penyidik, disarankan kepada penyidik untuk tetap mendapatkan pendampingan ya dari PPA dan pemeriksaan lebih lanjut dengan psikolog anak. Begitu sih, terima kasih. Bu, saran pendampingan berapa lama? Kalau berapa lamanya tentu tergantung dari kedalaman penghayatan. Nah, ini kan belum kita lakukan seberapa dalam penghayatan yang bersangkutan terhadap fenomena yang dia alami gitu ya. Jadi tentu ini baru bisa diketahui setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ibu dokter, mungkin untuk hari ini kan baru awal ya, pendampingan awal mungkin boleh dijelaskan tadi sebenarnya prosesnya seperti apa sih pendampingan, apakah ada jadi pertanyaan-pertanyaan sedikit aja? Apa saja Bu pemeriksaannya tadi? Kalau namanya kepada korban anak itu kan unik ya, jadi kita ya hanya initial interview ini hanya seperti kenalan, kemudian main bersama gitu sih. Jadi belum dilakukan banyak aktivitas, baru tanya-tanya aja dan anaknya cukup nyaman dan terbuka berkenalan dengan kita, menceritakan aktivitas dia gitu. Anaknya kan umur 5 tahun. 6 tahun. Oh sorry, ini sekolah belum? Belum. Dari informasi yang didapatkan belum bersekolah. Tapi mungkin untuk informasi lebih lanjut sebaiknya ditanyakan kepada penyidik. Dari hasil inisial interview, karena juga masih dalam waktu yang sangat singkat, mungkin saya simpulkan secara psikologis kondisinya nampak normal, dalam artian dia mampu berkomunikasi secara terbuka dengan Tersangka pencabulan terhadap anaknya sendiri di Tangerang Selatan, R, berusia 22 tahun, diketahui sehari-hari bekerja sebagai pengamen jalanan bersama sang suami I, berusia 24 tahun. Menurut KKI, berinisial M, dalam keterangan pada Senin 3 Juni mengatakan adiknya dan tersangka berkenalan di jalan sebelum menikah. M tidak mengetahui persis di mana R dan I mencari nafkah, namun ia hanya sebatas tahu bahwa keduanya mengamen di sekitaran Larangan, Kota Tangerang. Diceritakan oleh M bahwa R berasal dari keluarga kurang mampu. Sang ibu sudah meninggal dunia, sementara sang ayah tidak mengurus R dengan baik sehingga ia berkeliaran di jalan. Lebih lanjut, dikatakan oleh M bahwa kasus ini membuat kondisi R sempat terguncang bahkan sampai tak mau makan berhari-hari karena takut ditangkap polisi. Adapun R dan I saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, R lebih dulu menyerahkan diri ke Polres Tangerang Selatan pada Minggu 2 Juni dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, tersangka R pun dijerat dengan pasal berlapis. Keluarga suami ibu muda yang mencabuli anak di Tangerang Selatan mengaku mendapat ancaman dari orang yang mengaku sebagai kakak tersangka. Insiden ini terjadi pada Minggu 2 Juni pagi atau beberapa jam sebelum tersangka R menyerahkan diri ke polisi. Hal ini diungkap oleh KKI, suami R, berinisial M, saat dikonfirmasi pada Senin 3 Juni. Menurut M, pelaku berjumlah 2 orang, yakni laki-laki dan perempuan, langsung masuk ke dalam rumahnya secara kasar. Keduanya mencari keberadaan R dan I yang ternyata tak berada di kediamannya. Aksi mereka pun membuat adik M yang berada di rumah sendirian merasa ketakutan. Keduanya melakukan pengancaman karena tak terima I dikenal luas sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap sang anak.
Mereka juga sempat menduga I ikut terlibat dalam pembuatan video tidak senonoh itu. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke pengurus RT setempat. F juga menelpon I untuk segera pulang dan meminta untuk melapor ke polisi. Setelah kembali ke rumah, R kemudian menyerahkan diri ke polisi. Demikian Viral News kali ini, saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.